Share menu harian. Ini tuh adalah menu-menu harian yang aku bikin dari belanjaan food prep aku ya teman-teman. Nah, untuk di hari pertama ini aku tadi habis ngerebus sayap ayam. Aku pakai sayap ayam kurang lebih 3/4 kilo. Ini aku rebus dulu sampai keluar busa-busanya ya, dan juga darah-darahnya. Dan setelah direbus aku cuci ulang, karena kalau misalnya sayap ayam direbus lagi pakai air, itu suka ada bulu-bulu yang keluar lagi ya teman-teman. Jadi ini aku bersihin lagi. Nah, sayap ayam ini aku mau bikin chicken wings ala Pizza Hut gitu ya. Cuman karena aku nggak ada oven dan juga grill pan yang yang proper gitu ya, aku cuman pakai pan doang. Jadi ini si sayapnya nanti mau aku ungkap dulu. Nah, yang pertama tadi aku pakai saus tiram 3 sendok, terus aku pakai kecap manis. Ini pakai kecap manis merek apa aja ya, aku pakai 2 sendok. Lanjut ini aku pakai saus tomat, ini aku pakai 2 sendok. Kalau misalnya kalian di rumahnya bisa makan yang pakai saus sambal, itu bisa ditambahin juga saus sambal 2 sendok. Terus juga tadi aku pakai lada bubuk, terus aku pakai saus teriyaki ya teman-teman. Aku ngide aja pakai 1 sendok. Dan ini aku pakai madu 2 sachet, dan aku juga pakai kaldu jamur. Nah, ini setelah aku aduk-aduk merata, aku tambahin bawang putih. Ini aku parut aja ya, nggak aku chop karena males aja, karena untuk diparut juga udah sama ya menurut aku teman-teman teksturnya. Nah, ini aku parut kurang lebih 7-8 siung bawang putih. Ini aku aduk rata dulu sampai nanti aku mau tambahin air buat nanti diungkep. Nah, ini aku tambahin air secukupnya aja. Aku ungkep kurang lebih 15 menit ya teman-teman, sampai airnya surut aja. Nah, sambil nunggu si ayamnya diungkep, ini aku mau goreng tempe mendoan. Ini aku pakai tepung ini aja ya, tepung instan. Terus aku potongin daun bawang. Ini tempenya aku potong tipis-tipis, dan aku goreng dulu beberapa ya buat hari ini kita makan gitu, untuk sarapan dan juga beberapa untuk makan siang. Dan ini juga aku bikin bening bayam buat anak aku dan juga buat aku juga sih ya, untuk makan sayurnya. Hari ini suami aku juga bekal bening bayam, bekal si chicken wingsnya, juga tempe mendoannya teman-teman. Nah, ini tempenya udah kering di satu sisi, aku balik aja ini sambil aku pisah-pisahin. Dan tempe mendoannya udah menteng, bukan tempe mendoan ya, ini tuh tempe tepung ya, karena digorengnya lumayan kering. Nah, lanjut karena aku nggak punya grill pan atau oven, ini aku pakai pan aja, pan anti lengket, pakai sedikit aja minyak, udah gitu diratain minyaknya. Aku grill gitu ya, aku grill si sayap ayamnya secukupnya. Aku dibulak-balik, setiap dibulak-balik itu aku olesin lagi kuah bekas ungkepan ayamnya. Nah, ini terus aja aku bulak-balik ya teman-teman, mungkin sampai 6-7 kali, biar si bumbunya itu lebih mendok dan lebih meresap gitu ke dalam ayamnya. Nah, ini udah jadi ya untuk bekal suami aku, dan untuk sarapan aku sama anak aku aja aku goreng segini ya. Nah, ini tuh bukan gosong teman-teman, tapi tercaramelize. Kalau misalnya kalian mau lebih cantik, bisa lebih sering lagi untuk dibulak-baliknya. Nah, lanjut di hari kedua ini aku mau goreng tempe mendoan, tempe tepung, mohon maaf, sisaan dari hari kemarin. Jadi kemarin itu nggak terlalu banyak bikin tempe tepungnya, nggak terlalu banyak kita makan tempe tepung, jadi masih ada sisa. Jadi di hari ini aku mau goreng aja biar nggak mubazir. Si tempe tepungnya udah jadi, ini tinggal diangkat. Lanjut setelah goreng tempe tepung, aku goreng juga pindang layang ya teman-teman ya, kayak gini. Nah, ini aku pakein tepung
apa namanya, tepung instan aja. Nah ini digoreng gini aja ya teman-teman, ini tuh enak banget dipakein sambal gitu ya. Dan ini tempe yang udah jadi aku pindahin ke piring biar nanti sisa ringannya mau dipakai buat nyaring ikannya. Nah ini mohon maaf ikannya kepotong-potong gitu ya karena susah tadi pas dibalurin pakai tepung, karena tadi tempat tepungnya itu mangkok kecil ya. Kalau misalnya kalian mau lebih cantik pakai tempat balurnya itu mangkok yang agak lebar atau wadah yang agak lebar biar bisa nggak potong-potong. Nah lanjut, ini aku mau ngerebus soun, jadi aku mau bikin soun goreng buat hari ini. Setelah direbus aku tirisin lagi ya teman-teman biar proses pematangannya itu berhenti. Nah ini untuk sambalnya aku mau bikin sambal terasi, itu digoreng dulu bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, terus juga pakai keriting merah dan tomat dan juga terasi. Dan ini untuk soun gorengnya aku pakai bawang merah, bawang putih, terus juga daun salam, lengkuas. Udah wangi masukin sounnya dan aku masukin sayurannya. Ini aku pakai sayurnya itu pokcoy ya teman-teman. Aku lebih suka sayur pokcoy daripada sawi hijau ya karena lebih manis dan lebih kriuk. Nah untuk bumbunya pakai saus tiram, juga pakai kecap, pakai garam, pakai penyedap ya teman-teman, dan juga pakai lada. Nah ini diaduk-aduk sampai rata, udah dia jadi kalau misalnya udah rata ya. Nah lanjut, karena kemarin juga si chicken wingsnya masih sisa nih ya teman-teman, aku goreng lagi, aku grill lagi. Dan ini juga aku mau bikin rebus bayam ya teman-teman. Nah ini untuk si sambalnya agak kebanyakan minyak ya, mohon maaf. Kalau kalian mau goreng bisa disedikitin ya. Dan ini dia menu hari ini, alhamdulillah. Nah lanjut di hari berikutnya, di hari ketiga, ini yang pertama aku mau adonin kurang lebih 8 sendok 5 sendok tepung terigu dan juga 2 sendok setengah tepung maizena. Terus aku pakein garam, terus juga kaldu jamur, lada, terus aku pakein air ya. Nah itu aku mau bikin tahu cabai garam ya teman-teman. Nah ini untuk tahunya aku mau potong-potong dadu. Nah ini aku potong belah 2 kayak gini, terus di bagian sininya aku potong 3, jadi biar dadu-dadu aja gitu ya teman-teman. Tahunya aku sisain 1 sengaja buat anak aku, nanti sore aku bikinin tahu bejek ya, karena hari ini tuh temanya tahunya pedes ya, jadi nanti untuk sore biar dia juga ngerasain tahu, jadi aku bikinin tahu bejek. Nah lanjut, ini setelah minyaknya panas, ini sih tahunya aku goreng ya teman-teman. Ini aku pakai tangan aja biar lebih enakan gitu ya ngebalurnya, karena kan kalau pakai sendok takutnya bubuk-bubuk gitu ya, nggak kerasa. Jadi lebih enak pakai tangan, dan tangannya pun udah aku cuci bersih. Nah lanjut, ini aku mau parutin dulu labu siam ya atau labu baby. Aku parutin kurang lebih 2 buah yang ukuran sedang, udah gitu aku rebus. Ini aku mau bikin lodeh ya teman-teman, lodeh labu siam. Nah ini aku rebus dulu pakai air yang cukup aja, nggak terlalu banyak. Nah sambil aku ngegoreng tahu. Ini tahunya satu bagian udah matang, jadi aku balik. Ini aku pisah-pisahin dulu ya karena rapet-rapet gitu. Nah untuk sayur lodehnya aku pakai bumbu racik aja teman-teman yang instan, dan juga pakai apa ini namanya, santan yang instan. Nah jadi untuk kuahnya jangan terlalu banyak ya, biar dia tuh rasanya tetap enak dan tetap mendok gitu, kerasa lodehnya. Tadi tahunya udah matang, lanjut ini aku mau potong-potong per bawangan. Ada bawang merah, terus juga apa namanya, daun bawang, karena aku mau bikin telur dadar. Nah ini telur dadarnya aku pakein bawang merah yang lumayan banyak sama daun bawang. Nah ini kita suka banget ya telur dadar kayak gini, simple tapi gurih banget. Nah ini aku gorengnya pakai minyak yang lumayan banyak, dan aku kucurin dari ketinggian yang lumayan tinggi ya, biar dia tuh agak keriting-keriting gitu. Ini udah kering si satu bagiannya, jadi aku tinggal balik. Nah ini alhamdulillah untuk telur dadarnya udah matang, dan ini enak banget, masya Allah.
Nah lanjut, ini untuk cabai garamnya, tahu cabai garamnya. Pertama-tama aku ngegoreng dulu bawang putih, karena tadi aku sambil ngomong anak aku, jadi bawang putihnya agak gosong ya, lumayan gosong beberapa bagian. Tapi ini masih enak teman-teman, bukan masih enak sih, emang enak ya. Nah lanjut aku masukin untuk cabai-cabeannya, tepatnya cabai rawit setan ya teman-teman. Ini sesuai selera aja, kalian mau pakainya seberapa sesuai dengan kepedasan yang kalian mau. Nah lanjut, setelah itu aku pakein garam yang agak lumayan kerasa. Udah gitu baru dimasukin ke tahunya. Nah ini ya teman-teman, tadi tahunya udah aku pisah-pisahin biar nggak nempel-nempel gitu. Dan ini dia menu kita hari ini, ada sayur lodeh, ada telur dadar, dan juga ada tahu cabai garam. Alhamdulillah. Nah lanjut, ini adalah di hari keempat. Aku mau bikin dulu bumbu dasar putih. Aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Tapi ini aku mau pisah dulu sebagian untuk makanan yang lain, dan sebagiannya lagi ini aku mau campur pakai cabai rawit merah, terus juga aku pakai cabai keriting merah, aku juga pakai kunyit ya teman-teman, dan jahe, karena ini aku mau masak untuk ayam woku ya, tepatnya tulangan woku. Nah itu untuk aromatiknya aku pakein daun salam, daun jeruk, dan juga serai yang digeprek. Nah ini ya teman-teman ya, tulangannya udah aku rebus sebelumnya kurang lebih 20 menit. Aku rebus pakai garam dan juga daun salam biar enggak bau amis ya teman-teman, dan itu udah lumayan empuk. Jadi ini masaknya nggak begitu terlalu lama. Nah tadi aku udah tambahin air, lanjut aku tambahin garam, penyedap rasa ayam, aku tambahin juga lada bubuk. Nah ini aku rebus dulu sampai meresap ya, dan terakhir aku tambahin tomat. Jangan lupa ya, yang namanya ayam woku identik sama daun kemangi. Nah ini aku pakai 1 ikat daun kemangi ya teman-teman. Ini tuh wangi banget, enak banget ya yang namanya ayam woku. Nah ini aku sengaja pakai tulangan ayam ya teman-teman, karena aku nggak ada ayam utuhan gitu, nggak ada ayam yang daging istilahnya. Masih ada sih sayap ayam kurang lebih seperempat, tapi kayaknya nggak akan cukup, jadi ya udah aku pakainya untuk tulangan aja. Nah lanjut aku mau bikin mie goreng ya teman-teman. Tadi mie-nya udah aku rebus. Dan lanjut sisaan bumbu dasar putih tadi ini aku tumis sampai wangi. Nah setelah wangi dan matang baru aku tambahin si perbaso-basoan ya, sosis, dan juga aku tambahin daun bawang juga ya teman-teman. Aku pakai sosis rasa ayam dan juga aku pakai bakso ikan karena adanya itu di kulkas, jadi aku pakein aja. Nah ini aku udek-udek dulu, aku kocek-kocek dulu, aku aduk sampai rata gitu. Lanjut setelah itu aku masukin sayur ya teman-teman. Ini aku pasti punya sayur pokcoy, jadi aku pakai pokcoy. Nah lanjut diaduk-aduk lagi, diaduk-aduk sebentar. Lanjut aku mau masukin si mie-nya. Nah ini mie-nya aku nggak pakai 1 bungkus ya, 1 bungkus kurang lah ya. Ini pakai mie 3 ayam ya, mie 3 ayam yang warna merah, yang mie bulat ya teman-teman, bukan yang pipih. Nah ini aku aduk-aduk dulu sebentar si mie-nya biar meresap juga ya ke bumbu dasar putihnya. Lanjut ini aku mau bumbuin pakai garam, terus pakai kaldu jamur, pakai kaldu ayam, pakai lada, pakai kecap asin sedikit, aku juga pakai kecap manis. Terus aku aduk-aduk dulu ya teman-teman ya sampai dia rata. Nah anak aku suka banget sih sama mie goreng kayak gini ya. Yang namanya mie goreng sih kayaknya comfort foodnya anak kecil kali ya. Nah lebih enak sih pakai telur, cuman aku kurang suka kalau misalnya dia udah dingin gitu ya. Kalau dipanasin pun jadinya kurang enak. Dan ini dia menu kita hari ini. Di hari terakhir, di hari kelima ini aku mau masak ini ya teman-teman. Kalian tahu nggak ini? Ada yang tahu nggak ini apa? Ini itu adalah kulit singkong.
Aku juga baru tahu nih kalau misalnya kulit singkong itu bisa dimakan dan enak banget rasanya teman-teman. Aku baru tahu setelah aku tuh nikah ya, karena di keluarga suami tuh suka masak kayak gini. Nah ini kulit singkongnya tuh harganya murah banget, satu bungkus tuh cuman sekitar 2.000. Aku beli 2 bungkus karena suami aku suka banget. Nah ini tuh aku cuci dulu karena ada sedikit getah-getahnya ya, aku pakai baking soda gitu, terus aku cuci bersih. Nah lanjut sambil ini ya, ini aku mau bikin ayam crispy ya teman-teman. Nah ini tadi aku tuh masukin dulu ke tepung basah. Ini ayamnya tuh nggak banyak, cuman sayapnya cuman beberapa potong doang dan dipotong-potong 3 bagian gitu ya. Nah ini tuh aku masak buat tambah-tambahan ya, karena nanti protein hewaninya tuh kan di kulkas udah tinggal ayam ini sama ikan satu, jadi sedikit-sedikit ya. Ikan pun cuma 1 ekor, jadi ini aku mau masak buat campur-campuran aja ya, tambah-tambahan protein hewani. Nah ini aku pakai tepung instan aja, tepung kentak yang original ya, nggak yang spicy, karena kan anak aku juga ikut makan. Dari tepung basah aku celup ke tepung kering, terus juga ke tepung basah lagi, ke tepung kering lagi. Nah ini aku tinggal goreng di minyak yang udah panas ya teman-teman. Ini cuma beberapa aja dulu aku gorengnya buat sarapan ya, untuk sarapan dan juga bekal suami aku. Nah ini si ayam crispy-nya udah matang dengan cantik ya, golden brown. Dan lanjut aku mau ngegoreng protein hewani yang selanjutnya. Nah ini adalah protein hewani yang aku beli dari food prep kemarin. Aku cuma beli seadanya teman-teman, karena uang aku tuh nggak cukup waktu itu, jadi cuman ada 20.000 sisanya. Nah ini aku beliin ikan nila. Ikan nila ini aku beli dengan harga 20.000 dan pas banget setengah kilo. Ini tuh lumayan besar ya teman-teman, ini tuh lumayan besar, jadi agak susah gitu di pennya. Nah ini tuh sebenarnya aku tuh pindahin gitu ya wajannya ke yang lebih besar, tapi lupa nggak aku videoin. Bukan nggak di videoin sih, di sini tuh nggak aku masukin gitu videonya. Nah lanjut sambil goreng ayam, ini aku mau bikin bumbu untuk masak si kulit singkongnya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, kencur, terus juga per cabai-cabean, ada cabai rawit merah sama cabai keriting merah ya teman-teman. Ini hampir mirip ya resepnya, kayak resep seblak gitu cara masaknya gitu, dan rasanya pun memang kayak rasa seblak, tapi dengan tekstur si kulit singkongnya itu ya. Kulit singkong itu teksturnya tuh kayak udah empuk gitu ya teman-teman, udah empuk, tapi kayak makan apa ya, kayaknya hampir mirip kayak makan singkong deh teman-teman. Tapi ya beda sih. Aduh, susah dijelasin ya. Kalau di daerah teman-teman ada yang jualan kayak gini, cobain deh, ini tuh enak deh. Nah ini tadi aku tumis-tumis dulu bumbu halusnya sampai benar-benar matang dan wangi. Lanjut masukin si kulit singkongnya. Terus lanjut setelah dimasukin kulit singkongnya, ini aku mau tambahin air ya teman-teman. Fungsinya tambahin air di sini tuh selain biar tambah empuk si kulit singkongnya ini tuh, biar si bumbunya tuh tambah ngeresep ke dalamnya gitu ya, dan lebih ngereces aja. Ini aku tambahin airnya nggak begitu banyak, seadanya aja, sekedarnya aja ya. Ini nggak terlalu banyak, nanti dia tuh nyusut gitu, jadinya lebih empuk dan lebih ngeresep si bumbunya ke dalam kulit singkongnya. Nah boleh dong komen di bawah teman-teman, siapa yang udah pernah masak atau makan kulit singkong ini boleh ya komen di bawah. Nah sambil ini aku mau bumbuin pakai garam, terus juga pakai kaldu ayam ya teman-teman, pakai kaldu ayam, terus pakai lada ya. Aku juga pakai sedikit gula biar nyeimbangin rasa aja, sedikit aja biar nyeimbangin gitu ya, biar nggak terlalu manis juga. Habis itu tinggal ditunggu aja sampai dia nyusut ya. Ini videonya tuh sebenarnya aku tuh nggak berurutan ya teman-teman. Itu tuh aku videonya sambil ngegoreng ayam, padahal tadi ayamnya udah diangkat ya, karena aku tuh biar nyelesain satu menu dulu baru ke menu yang lain gitu, ceritanya sih gitu ya teman-teman. Nah lanjut ini tuh si ikannya aku balik ya. Ini pas dibalik baru aku kayaknya nggak bisa deh, ini buntut sama kepalanya ada yang nggak kerendam, jadi aku pindahin ke tempat lain. Dan ini dia menu kita hari ini.
Nah, itu dia beberapa inspirasi menu meal plan aku untuk 5 orang dewasa dan 1 orang batita. Semoga video ini tuh bisa memberikan kalian inspirasi, juga ide buat kalian yang lagi bingung minggu ini tuh mau masak apa aja. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!